Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Salam sejahtera untuk Pagi. kita semua. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam FGD kali ini. Tema pada FGD hari ini mengangkat isu gangguan stres pasca trauma akibat pelecehan seksual. Skenarionya di sini ada wanita karir umur sekitar 20 tahun yang mengalami pelecehan seksual di angkutan umum. Yang di sini kita sebut sebagai korban yang akan diperankan oleh Mbak Hilda Majida. Kemudian kita juga menghadirkan psikolog yang akan diperankan oleh Mbak Nadia Intan Budiarti agar memahami juga bagaimana sudut pandang dari psikologis atau kejiwaannya. Kita juga menghadirkan pemuka agama atau ustazah yang akan diperankan oleh Mbak Nafisa Hamidah untuk memberikan pandangan dari segi agama mengenai masalah trauma dan pelecehan seksual yang diilustrasikan pada kali ini. Yang terakhir juga kita menghadirkan perwakilan dari mahasiswa psikologi yang diperankan oleh Mas Novian Ferry. Dan saya sendiri, Muhammad Akbarul Qawim, sebagai moderator yang akan memandu jalannya FGD. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mendengarkan cerita dari Mbak Hilda Majida sebagai korban. Baik, langsung saja saya akan menceritakan kronologis peristiwa yang saya alami sekitar 9 bulan lalu setelah tahun baru. Di mana saat itu peristiwanya, saya itu pulang kerja, ayah saya dan calon suami saya itu tidak bisa menjemput. Jadi saya itu memutuskan untuk naik angkot. Lah, ketika di perjalanan saat saya naik angkot itu, kan pasti terdapat sopir, penumpang saya sebagai penumpang, dan seorang laki-laki juga sebagai penumpang. Di situ di dalam angkot tuh hanya ada 3 penumpang, ada 2 penumpang dan 1 sopir. Nah, saat di perjalanan, penumpang laki-laki itu memegang area sensitif. Lah, kemudian saya itu melakukan perlawanan terhadap orang tersebut. Namun, orang tersebut itu malah melakukan perlawanan balik terhadap saya. Seperti itu. Jadi, waktu di perjalanan saya itu memutuskan untuk keluar dari angkot tersebut. Jadi saya itu maksa untuk keluar dan membuka pintu itu, pintu angkot. Lah, namun pelaku tersebut atau orang penumpang laki-laki tadi itu masih melakukan ancaman terhadap saya. Tapi dia juga bilang dalam bahasa Jawa seperti ini, "Ayo Dek, main sama aku." Lah, dari situ saya itu mulai berpikiran pasti ntar ada kekerasan. Jadi saya itu berusaha untuk melawan karena pikiran saya itu udah kemana-mana atau gak beraturan gitu. Jadi udah berpikir negatif pastinya. Dari situ juga kondisi fisik saya atau badan saya itu banyak memar-memar karena melakukan perlawanan terhadap orang tadi. Kemudian saat saya keluar dari angkot, saya itu jatuh. Lah, dan jatuh itu saya lari terus lari sambil menghubungi ayah dan calon suami saya. Dan saya menceritakan, kemudian ayah dan calon suami saya itu juga menghubungi polisi. Seperti itu. Lah, untuk mencari identitas, saya itu juga berusaha sebelum saya lari tadi atau keluar dari angkot, saya itu menyelipkan tempat make up di bawah kursi tempat duduk yang saya duduki ketika naik angkot tadi. Juga saya itu menghafalkan plat nomor angkot tadi yang saya tumpangi. Nah, selama beberapa waktu, alhamdulillahnya pelaku tersebut ketemu dan tapi sisi lainnya ayah saya itu kenal sama orang yang punya angkot. Lah, mungkin segitu peristiwa yang saya alami. Namun efek yang saya terima untuk saat ini dalam kehidupan saya itu mulai males makan, sering takut, bahkan sering khawatir. Terus itu sampai sekarang. Juga tidur pun saya itu mengalami kesulitan karena ketika tidur pun saya tuh selalu terbayang-bayang peristiwa yang saya alami saat itu. Gitu.
nafsu makan pun gak beraturan, maksudnya mau nafsu makan aja, males kayak gitu. Lah, dari situ juga, saya itu untuk melupakan kejadian itu, saya tidak bisa. Karena peristiwa yang saya alami itu sangat menyakitkan bagi saya. Namun untuk mengatasi trauma yang saya alami itu mulai sedikit demi sedikit berkurang atau menurun. Kayak gitu karena kejadian yang saya alami itu udah agak lama kayak gitu. Juga karena ketika saya mulai kerja lagi, untuk pergi kerja saja, saya itu masih minta antar ayah saya atau calon suami saya kayak gitu. Minta antar, minta jemput kayak gitu. Namun seiring juga pada saudara atau tetangga itu, saya tuh gini, nanti kalau bicara sama tetangga, sama saudara itu masih kurang, kayak komunikasinya tuh males, karena masih merasa ada takut kalau ketemu sama orang lain, meskipun itu saudara, kayak gitu. Masih berpikiran negatif lah, kayak gitu. Namun agak kelama-lamaan, untuk keluar rumah saya sedikit mulai berani, atau untuk main-main itu udah mulai berani, seperti itu. Baik. Apakah Mbak Hilda ini udah kerja lagi ya? Iya, saat ini udah kerja lagi. Apa kalau kerja masih naik angkot? Untuk naik angkotnya mungkin untuk saat ini sudah sedikit mulai menghindar. Karena masih ada rasa takut yang saya alami. Jadi mungkin ketika minta antar sama ayah tuh gak naik angkot. Jadi minta antar aja naik sepeda motor kayak seperti itu. Itu baik. Mungkin langsung dari sudut pandang psikologinya, Mbak Nadia. Oke, baiklah. Mbak Hilda ini berapa lama? Apa sih kayak peristiwanya itu sudah berapa lama? Sudah sampai sekarang? Sekitar kalau dihitung dari sampai sekarang ini udah 9 bulanan sih. Tapi untuk rasa pingin keluar atau lainnya itu untuk keluar rumah atau kayak main sama teman itu sekitar 2 bulan. Bisa diulang Mbak Hilda Majida? Oh, sekitar 2 bulanan gitu. Iya, sekitar 2 bulanan untuk masih merasa takut. Lumayan lama sih saya karena peristiwa itu kejadiannya itu masih membekas dalam pikiran saya. Karena masih terganggu banget dalam tidur, bahkan yang lainnya itu. Jadi Mbak Hilda ini, tapi setelah kejadian itu Mbaknya langsung merasa keluar untuk keluar rumah atau sekedar pergi gitu, masih takutnya itu kayak sampai terbayang-bayang kejadian itu terus atau keluar rumah aja gitu. Bagaimana? Suaraku nggak kedengeran bagus ya? Ya, bagaimana Mbak Nadia? Apa ada pertanyaan lagi? Untuk Mbak Hilda sendiri sekarang sudah mulai berani ya untuk keluar rumah atau apakah Anda sudah berani juga untuk naik angkot lagi? Untuk ditanya berani atau enggaknya sih sedikitnya ada berani. Namun hanya harus ada yang nemenin kayak ayah atau teman kayak gitu. Malah atau suami saya sendiri untuk menemani kayak gitu. Karena ketika lihat angkot pun itu masih terbayang-bayang kayak kejadian kayak waktu itu, seperti itu. Sulit lah kalau melupakan kejadian yang tersakiti untuk diingat itu sulit. Maksudnya masih teringat terus kayak gitu. Iya. Ya, tapi bagus sih untuk Mbak Hilda ini coping
nya tuh bagus untuk menangani trauma itu bagus. Karena selama 2 bulan itu Mbak udah berani untuk keluar lagi, udah sampai berani untuk apa ya, untuk sampai masuk kerja lagi ya dalam waktu 2 bulan itu. Ya, tapi ya gitu harus masih ada teman kayak ayah yang jemput atau calon suami saya yang jemput kayak gitu. Oh, oke, baiklah. Menurut saya udah apa ya, dilihat dari keterangan Mbak Hilda tadi, sepertinya Mbak Hilda sudah apa ya, di fase sudah tidak mengalami PTSD itu sendiri, karena Mbak Hilda sudah apa ya, sudah bisa Mungkin ada gangguan sinyal. Apa langsung kita minta pendapat dari pemuka agama, dari Mbak Nafisa Hamida. Bagaimana tentang pelecehan seksual yang terjadi ini, pendapatnya? Baik, saya akan menanggapi permasalahan dari kasus yang dialami oleh Mbak Hilda ya. Kita memang di sini itu hal seperti itu, kejadian seperti itu rawan sekali, apalagi di tempat umum gitu ya, pakai kendaraan umum. Dengan kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini tidak hanya dialami oleh wanita saja, bahkan pria pun kadang juga bisa mengalami hal tersebut. Akan tetapi memang kebanyakan rata-rata yang mengalami kasus kekerasan dan pelecehan seksual itu memang wanita gitu kan. Nah, untuk dari pandangan agama sendiri, melihat dari kasus yang dialami oleh Mbak Hilda, mungkin gini, ada baiknya jika seorang wanita kalau mau keluar atau pergi, bahkan perginya itu pergi jauh gitu kan, tujuannya yang jauh, itu kalau bisa memang harus ada temannya. Karena apalagi kalau wanita yang masih belum bersuami atau berumah tangga, untuk keluar sendirian itu kan memang tidak diperkenankan gitu kan. Kalau bisa, kalau keluar itu harus ada walinya atau mahramnya, entah itu ayahnya atau tadi sudah dikatakan calon suaminya gitu. Terus atau temannya dan orang-orang yang dipercaya. Kalau misal dari kejadian seperti itu dilihat kalau memang mendesak dan terpaksa harus seperti itu. Kalau bisa memang benar-benar harus ngajak temannya pokoknya, karena istilahnya kita tuh tidak tahu kejahatan itu akan terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun gitu kan. Karena apalagi kalau wanita keluar sendirian itu kan nggak baik karena nggak ada yang nemenin dan menjaga gitu istilahnya. Kalau misal ada temennya kan enak, jadi ada yang jagain, ada yang kalau misal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan, apalagi kejahatan kan macam-macam, bisa perampokan, penjamretan, penculikan, penipuan, dan bahkan yang seperti tadi itu kekerasan dan pelecehan seksual. Jadi jika ada temannya kan bisa enak, ada yang membantu gitu. Lebih utamanya tadi karena memang pada dasarnya dalam agama itu wanita tidak diperkenankan jika belum bersuami untuk keluar sendirian. Kalau bisa memang harus ada temannya atau mahramnya atau walinya, seperti itu. Kurang lebih. Berarti kalau gitu tindakan yang saya lakukan bagaimana? Ini mungkin ngajak ayah saya. Berarti kalau seperti itu, tindakan yang saya lakukan ketika saya akan pergi kerja, saya berusaha untuk ngajak ayah saya kayak gitu, untuk menemani atau mengantar dan menjemput. Iya, kalau bisa harus memang ada temannya atau barengnya seperti itu. Kalau misal nggak ada yang bisa nganter, kalau bisa bareng sama temennya yang sekiranya bisa dibuat bareng atau diajak bareng dan ditabengi seperti itu. Karena ya itu tadi dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kembali gitu kan, agar tidak terjadi hal yang seperti itu. Kalau bisa menghindari kan, apalagi kalau bisa ya memang kalau misal mengalami trauma itu kan pasti nggak mau naik dulu gitu ya, jadi menghindari untuk keluar dengan kendaraan umum, jadi pakai kendaraan pribadi saja kalau bisa gitu.
Mbak Hilda sendiri, apa posisinya sekarang sudah menikah atau belum? Untuk posisi sekarang saya sudah sebagai seorang istri karena saya sudah menikah. Oh iya, Gitu. alhamdulillah kalau gitu. Nah, mungkin ada tambahan juga. Nah, berhubung Mbak Hilda sendiri kan juga sudah menikah. Kok dulu kan kejadiannya posisinya memang masih belum menikah, masih sama calon suaminya gitu kan. Nah, kalau Iya. misal sekarang sudah menikah sendiri dalam Islam pun juga kan ada apa namanya beberapa tata cara adab seorang istri kepada suaminya. Salah satunya seperti hadis Rasulullah itu kan ada adabul mar'ati ma'a zaujiha. Nah, salah satunya itu adalah wal hifdzu lahu ghaibatihi gitu kan. Nah, yang artinya itu menjaga kehormatan suami ketika ia sedang berpergian. Jadinya kalau misal sudah seperti ini, posisinya sudah sebagai seorang istri, harus bisa menjaga kehormatan suami ketika suami sedang bepergian. Jadi misal kalau mau pergi gitu kan, jadi harus izin sama suaminya dulu. Karena ridho Allah itu terletak pada ridho suami. Jadi surganya istri itu ada di suami kalau sudah berumah tangga. Kalau misal Mbak Hilda mau keluar-keluar, jadi harus izin dulu sama suaminya. Kalau misal suaminya mengizinkan, berarti suaminya sudah ridho. Dan insya Allah nanti, apa namanya, pasti akan selamat gitu loh. Kalau misal suaminya nggak ridho, tapi Mbak Hilda memaksakan untuk keluar, kan pasti nanti dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti itu. Kemudian, ketika di rumah pun, ketika tidak ada suami, kalau menerima tamu yang lawan jenis, itu pun kan juga tidak diperbolehkan. Harus izin kepada suaminya terlebih dahulu. Walaupun suaminya tidak ada di rumah, jadi bisa lewat telepon gitu. Karena takut ada fitnah kan seperti itu. Soalnya kan sudah berumah tangga. Jadi kita tidak boleh ketika sudah berumah tangga itu sudah bersuami semena-mena seenaknya sendiri menerima tamu yang tidak kita kenal, apalagi bahkan teman kita sendiri kalau lawan jenis itu juga harus mendapat izin dari suami terlebih dahulu. Lebih seperti itu. Jadi benar-benar harus dijaga seperti itu. Terima kasih masukannya. Sangat bermanfaat. Oke, kita beralih ke sudut pandang dari mahasiswa psikologi. Gimana Mas Novian Ferry? Ini kan ada kejadian pelecehan seksual di angkutan umum. Mas Ferry juga mungkin sedikit tahu tentang masalah stres pasca trauma ini. Juga mungkin sebagai pengguna angkutan umum juga. Bagaimana pendapatnya? Oke, di sini saya sebagai mahasiswa mengenai kejadian yang dialami oleh korban, di sini menurut saya sangat disayangkan sekali ya. Terutama kan saya juga sebagai laki-laki juga sangat disayangkan sekali kejadian ini terulang ataupun terjadi di kendaraan umum. Di sini oknum itu kok bisa sekali ya melakukan hal itu. Mungkin karena psikologisnya mungkin ya emang yang bermasalah atau mungkin ada masalah atau sejenis itu mungkin ya. Dan saya rasa di sini pelaku harus diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Di sini apakah pelaku udah tertangkap ya? Udah tertangkap kan ya? Alhamdulillah pelakunya sudah tertangkap. Oh, udah tertangkap. Jadi lebih baik diproses secara hukum ataupun juga dikucilkan mungkin dalam lingkungan masyarakat ataupun juga bisa pada masa di penjara itu kan ada masa untuk mentalnya, untuk kesehatan mentalnya itu mungkin bisa diperbaiki. Oke, itu menurut saya. Baik, terima kasih. Atau mungkin dari Mbak Hilda sendiri ada yang mau ditanyakan kepada psikolog atau ke pemuka agamanya mengenai masalah yang Mbak alami? Mungkin saya sedikit hanya bercerita ya. Saat ini kondisi saya kan ketika itu kan mungkin sangat marah atau kesal sama pelaku. Ya sulitlah bagi saya itu untuk menerima perlakuan yang dilakukan pelaku terhadap saya. Jadi ya kondisinya
mungkin berpengaruh pada kesehatan saya atau kondisi mental saya, karena saya itu masih sering merasa gini loh, itu kok jorok banget sih pelaku itu, apa jahat banget sih kayak gitu, masih rada ada rasa marah aja gitu, mungkin seperti itu. Kayak gitu. Jadi Mbak ini masih terngiang-ngiang masalah kejadian yang kemarin ya. Mungkin dari Ya, sangat. Mbak Nadia, mungkin ada saran bagaimana buat mengatasi perasaannya itu. Oke, sebelumnya tadi saya minta maaf karena sinyal gangguan. Dan sampai sekarang pun masih tetap kurang bagus ya sinyal saya. Ya, enggak apa-apa. Untuk menangani atau apa namanya, untuk menangani kasus PTSD ini sendiri, kan kasus PTSD itu biasa kita sebut dengan gangguan stres pasca trauma, yaitu gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan atau bahkan mengancam mengancam nyawa mereka. Jadi gangguan ini tuh seperti mbaknya tadi, yang kan mbaknya mengalami peristiwa yaitu pelecehan. Nah, pelecehan ini Ya, Mbak Nadia, bisa dilanjut? ya kan Mbak Hilda ini mengalami pelecehan ya. Nah, mungkin untuk mengurangi rasa trauma atau rasa takut untuk itu seperti yang sudah dikatakan sama pemuka agama atau ustazah tadi, itu kan untuk ada mahram atau ada yang menemani dia. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengurangi rasa takut pada diri. Dukungan sosial itu kan sangat penting untuk mengurangi rasa ketakutan yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Oke, baik. Terus saya minta ke Mbak Nafisa. Mungkin ada saran untuk korban ini mengenai perasaannya biar agak tenang. Ya. Kalau dilihat dari kejadiannya gitu kan, dan yang dirasakan oleh korban, apalagi saya sendiri juga sebagai seorang wanita, saya bisa membayangkan, memposisikan jika saya berada di posisinya Mbak Hilda itu seperti apa. Tentu sangat takut sekali pasti untuk keluar rumah sendiri ataupun bahkan naik angkutan umum kalau nggak ada temannya gitu kan, dan itu yang membuat trauma pada diri sendiri. Mungkin kalau sekedar masukan atau saran saya, jika memang benar-benar sudah mendesak dan terpaksa tidak ada temannya, kalau misal mau keluar atau suaminya juga lagi nggak bisa mengantarkan dan nggak ada wali atau mahramnya yang bisa diajak untuk keluar, itu saran saya selalu membaca doa, perbanyak doa, membaca zikir yang banyak dan juga sholawat ketika kapanpun dan dimanapun berada, apalagi ketika dalam perjalanan itu ya, selama di kendaraan umum dan dalam perjalanan itu perbanyak sholawatlah sama doa dan zikir, karena insya Allah dengan seperti itu bisa menyelamatkan atau membantu Mbak Hilda ketika nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu akan terhijab oleh zikir-zikir, doa, dan sholawat yang kita baca. Seperti itu. Itu pasti sesuai dengan keyakinan masing-masing juga. Dan Mbak Hilda juga harus yakin kalau misal dengan Mbak Hilda membaca doa, zikir, dan sholawat itu pasti nanti Allah akan melindungi kita gitu. Karena dimanapun kita berada, Allah itu selalu bersama kita, seperti itu. Cuman kitanya saja yang kadang lalai gitu kan, tidak ingatlah. Dengan Mbak Hilda pergi keluar bisa supaya tidak lupa dan supaya selamat dalam perjalanan itu bisa dengan zikir itu tadi, mengingat Allah, doa, dan sholawat.
Seperti itu. Juga mungkin kalau misal sampai sekarang ketika di dalam rumah sendiri masih kadang kalau tidur suka kepikiran, sulit tidur gitu, atau masih terbayang-bayang lah intinya, itu mungkin juga bisa dengan dilakukan ibadah seperti sholat sunnah untuk menenangkan hatinya, terus berbanyak membaca sholawati bil qulub untuk menghilangkan rasa gelisah, khawatir dan sakit di dalam mentalnya Mbak Hilda sendiri gitu. Karena bagaimanapun juga kesehatan mental itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan fisik ya. Seperti itu kan ya kalau misal dari sisi psikologisnya yang saya tahu ketika mental kita tidak sehat maka akan berdampak pada fisik kita seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus Oke, mungkin ada saya saran? juga ingin sedikit menambahkan. Boleh nggak? Ya, Boleh, silahkan. silakan. Oke, saya tadi lupa. Maksudnya gini, Mbak Hilda sampai sekarang masih sering keingat tentang kejadian itu atau sangat bisa mengganggu keseharian Mbak Hilda? Sangat mengganggu kesehari-harian ya, karena ketika makan pun nafsu masih kadang sulit. Untuk makan tuh gak langsung makan gitu, nafsunya kurang, gak ada malahan. Jadi untuk mengingat kejadian-kejadian itu masih teringat banget malah. Karena itu kejadian yang saya alami tuh, ya Allah sulit banget lah untuk dilupakan kayak gitu. Oke, kalau Mbak Hilda masih sering mengalami mengalami bayangan atau membayangkan kejadian yang menurut Mbak Hilda itu mengancam atau gimana, lebih baik saya sarankan Mbak Hilda untuk meminta bantuan. Maksudnya kayak bantuan ke psikolog atau ke psikiater supaya Mbak Hilda itu bisa ditangani dengan benar dan mendapatkan pertolongan gitu. Baik, saya akan usahakan untuk datang ke psikolog atau psikiater. Karena saya yakin pasti kondisi mental saya itu mungkin rada bermasalah, karena takut itu terus terngiang-ngiang gitu. Takut, khawatir, terus ada dalam pikiran saya seperti itu. Baik. Kita lanjut ke Mas Novian Ferry. Mungkin ada saran atau masukan untuk Mbak Hilda Majida sebagai mahasiswa psikologi khususnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya setuju pada pendapat pemuka agama Mbak Nafis. Memang alangkah baiknya sebagai seorang perempuan ditemani oleh seorang wali ataupun seseorang yang dirasa cukup aman dibandingkan sendiri. Dan tambahan dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa, alangkah baiknya jika mbaknya dibekali dengan kemampuan bela diri ataupun nanti bisa belajar bela diri. Dan dengan adanya itu setidaknya jika wanita mengalami kejadian yang di luar kendali dan tidak terduga bisa melakukan perlawanan dengan kemampuan tersebut. Itu dari saya. Mbak Hilda mungkin bisa menanggapi atau udah cukup? Ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Mungkin saya hanya ingin berpendapat aja. Untuk melakukan bela diri ataupun sejenisnya, mungkin saya masih belum bisa melaksanakannya karena kondisinya saya sekarang kan sudah beristri, sudah memiliki suami. Otomatis kan juga nantinya akan memiliki seorang anak. Untuk aktivitas yang seperti itu mungkin sulit untuk saya lakukan. Namun untuk saran yang lainnya insya Allah saya usahakan untuk bisa laksanakan. Karena saya ingin kesehatan mental saya itu juga baik, normal seperti itu. Mas Ferry, apa ada tanggapan lagi?
Udah. Oke, baik. Berarti diusahakan ya bisa bela diri. Sebenarnya bela diri itu penting sih, nggak hanya cowok ataupun cewek. Saya boleh menambahkan Oh, iya boleh, monggo. untuk apa? Untuk pesan saja sih ya untuk halayak umum juga. Ini bukan untuk Mbak Hildanya sih, ini lebih ke untuk pelakunya ya. Kan pelakunya supir angkot ya. Penumpang yang di dalam angkot ya, maksudnya. Ya. Baik itu penumpang, kan itu penumpangnya juga cowok kan, dan sopirnya juga cowok. Maksudnya mungkin itu keduanya sama-sama kenal dan bersekongkol sudahan gitu kan. Mungkin kalau memang itu pelakunya sopir angkotnya atau temannya gitu, saya rasa kalau misal memang sopir angkot itu harusnya mempunyai sikap seorang pekerja yang seperti lainnya gitu, harus bisa bersikap layaknya pekerja lainnya. Dalam arti itu kan pekerjaannya adalah menjadi supir angkot, supir transportasi umum. Jadi tugasnya itu ya hanya mengantarkan penumpang sampai ke tujuannya dengan selamat, pastinya harusnya itu. Kan harus bersikap seperti itu. Tanpa ada unsur pelecehan seksual dan kekerasan ataupun kejahatan lainnya gitu. Karena kalau dipikir-pikir ketika dia melakukan kejahatan seperti itu, berarti kan menyalahi aturan atau norma yang ada. Nah, itu pasti akan berdampak pada dirinya sendiri gitu nantinya. Entah penghasilannya dia nantinya itu jadi tidak halal, ataupun dia akan kehilangan pekerjaannya dan sulit mendapatkan pekerjaan kembali, dan bahkan imbasnya juga bisa kepada dirinya sendiri dan keluarga atau orang-orang terdekatnya seperti itu. Jadi seharusnya untuk para orang-orang di luar sana, entah itu semuanya, entah dari kaum laki-laki ataupun perempuan, itu himbauan saja, tapi kan kebanyakan karena tadi pelakunya seorang laki-laki, jadi dihimbau untuk kepada seorang laki-laki itu di luar sana, sudahlah, jangan ada pikiran untuk melakukan hal-hal tindak kejahatan seperti itu, karena dalam agama sendiri pun semua yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Apa yang kita perbuat, kita menanamkan kebaikan, ya maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Jika kita menanamkan keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan pula. Entah itu langsung dari sesama manusianya atau Allah sendiri yang menegur. Seperti itu. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah harus bisa berhati-hati dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Seperti itu. Hablum minallah dan hablum minannasnya harus seimbang dan harus sama-sama dijaga. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya tambahkan tadi masukannya. Oke, baik. Berarti setiap manusia itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Dan juga kalau bekerja itu harus profesional, ya kan? Betul. Oke, betul. Ada tambahan seperti ada lain? Pepatah gitu kan ya, kalau nggak salah. Kayak perlakukanlah seseorang seperti kita ingin diperlakukan gitu. Iya. Kan ada hukum timbal balik ya, apa yang kamu, kayak Mbak Nafisa tadi, apa yang kamu beri juga itu yang kamu terima. Oke, Iya. baik. Apa yang lain ada tambahan lagi dari Mbak Nadia atau Mas Ferry? Gimana? Kalau enggak, ini saya cukupkan untuk FGD kali ini. Iya, boleh. Saya Mungkin bisa rasa dicukupkan. udah cukup mewakili. Baik. Atau Mbak Hilda sebagai korban, ada yang ditambahkan lagi? Sudah cukup. Oke, Tinggal saya penerapan aja sih terhadap saran-saran yang telah diberikan. Nah, itu. Oke, baik. Kalau begitu saya cukupkan. Mungkin kesimpulan dari FGD kali ini, semua peluang untuk mengalami trauma itu sangat banyak. Nggak hanya di pelecehan, tapi yang paling membekas ya dari akibat pelecehan seksual itu tadi. Soalnya
kebanyakan kan korbannya itu perempuan, dan perempuan itu dianggap lemah. Kayak gitu. Saran dari Mbak Nadia tadi mungkin harus sering-sering konsultasi ke psikolog atau psikiater agar mendapat treatment yang lebih. Kalau tanggapannya dari Mbak Nadia tadi, 2 bulan itu sudah Mbak Hilda sudah masuk kerja, udah kayak biasa, walaupun perasaannya mungkin masih terbawa, masih teringat-ingat oleh kejadian yang kemarin. Itu ya nggak apa-apa. Progres yang baik selama 2 bulan itu sudah mencoba untuk kerja kembali. Terus saran dari Mbak Nafisa tadi, Mbak Hilda sudah nikah sekarang, jadi diusahakan keluar rumah atau kerja itu seizin suami atau ditemani suami. Karena ya itu, suami itu surganya ada, kebalik ya. Istri itu surganya ada di suami. Jadi apapun itu keputusannya ya harus menghormati suami, juga harus nurut suami. Kayak gitu. Mungkin dari saran dari Mas Ferry sebagai mahasiswa tadi bisa belajar bela diri biar bisa punya pertahanan diri. Kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai pemandu dari FGD pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Akbarul Qawim sebagai moderator, Mbak Nafisa Hamida sebagai pemuka agama, Mbak Hilda sebagai korban, Mas Novian Ferry sebagai mahasiswa, dan Mbak Nadia sebagai psikolog. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.